Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Tulip, NIM 2021211120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada analisis saya mengenai hukum dan masyarakat adat, teman-teman, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, teman-teman sudah pasti pada tahu dong apa itu hukum. Hukum sendiri memiliki beragam definisi dari beberapa ahli, namun pada dasarnya hukum adalah suatu peraturan yang mengikat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga tidak terjadinya kekacauan. Bayangkan teman-teman, apabila ada suatu negara yang tidak memiliki hukum untuk mengatur masyarakatnya, maka kekacauan akan terjadi. Kenapa? Karena masyarakat akan bertindak sesuka hatinya tanpa membedakan mana yang baik mana yang buruk dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap khalayak umum. Nah, kemudian ada 5 macam hukum ya teman-teman. Yang pertama itu hukum undang-undang, kemudian yang kedua itu ada hukum kebiasaan atau adat, yang ketiga itu traktat, yang keempat itu jurisprudensi, yang kelima itu doktrin. Nah, traktat itu adalah perjanjian internasional yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, yang utamanya adalah negara. Nah, kemudian apa itu jurisprudensi, teman-teman? Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif, teman-teman. Nah, kemudian masuk kepada tentang masyarakat adat ya teman-teman. Nah, masyarakat adat itu hidup secara turun-temurun di suatu wilayah yang memiliki asal-usul leluhur dan tempat tinggal yang sama. Nah, mengapa demikian? Karena ketika mereka tidak memiliki asal-usul leluhur yang sama, tentu saja hukum adat akan sulit untuk diterapkan pada mereka, teman-teman. Nah, kemudian masuk kepada siapa saja sih masyarakat adat itu. Nah, yang pertama itu ada penduduk asli. Yang kedua itu memiliki kekuasaan atas wilayah tertentu, dan yang ketiga itu memiliki harta sendiri, teman-teman. Kenapa harus penduduk asli? Agar culture atau budayanya, kemudian kondisi geografis wilayahnya itu penduduk asli sudah mengetahui, sehingga ketika menerapkan hukum adat mereka lebih mudah dibantu dengan memiliki harta sendiri. Lebih kepada untuk menguatkan mereka untuk menerapkan hukum adat itu sendiri kepada masyarakat adat, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih posisi hukum adat dalam hukum Indonesia? Nah, kedudukan hukum adat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Yang membedakan adalah adat hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia dan itu tidak tertulis. Nah, berarti secara tidak langsung hukum adat dan hukum umum itu sama kedudukannya, teman-teman. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa yang membedakan itu adalah hukum adat itu berlaku bagi masyarakat tertentu saja yang menerapkan hukum adat dan itu belum ditulis, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada apakah hukum umum juga berlaku bagi masyarakat adat. Tentu saja, teman-teman, hukum umum itu berlaku untuk masyarakat adat karena hukum umum ditemukan oleh masyarakat adat yang kemudian dengan lahirnya negara modern, hukum adat diganti menjadi hukum umum. Nah, secara tidak langsung ini adalah kajian sejarah. Berarti hukum itu bersifat fleksibel, teman-teman, di mana setiap ada pergantian zaman atau perubahan zaman, tentu saja hukum akan mengikuti perubahan zaman tersebut. Bukan tidak mungkin bahwa hukum adat itu suatu saat akan hilang. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.